20012026. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama yaitu mengenai materi kalsium dan magnesium. Jadi berbicara mengenai kalsium. Kalsium ini merupakan unsur esensial untuk pertumbuhan serta pemeliharaan tulang dan gigi yang kuat, syaraf yang sehat dan fungsi pada otot, serta penggumpalan darah dan pelepasan hormon. Kalsium ini merupakan mineral utama yang ada di dalam tulang yang disimpan sebagai hidroksiapid. Nah, kemudian asupan kalsium. Asupan kalsium ini dibutuhkan setiap harinya untuk mengimbangi kehilangan yang pasti terjadi di dalam urin dan feses. Jadi fluktuasi kadar kalsium plasma yang sedikit pasti terjadi dan pasti saja sudah dapat membawa konsekuensi yang serius. Di antaranya hipokalsemia atau kadar kalsium darah rendah dapat menyebabkan kejang, serta hiperkalsemia atau kadar kalsium darah tinggi menyebabkan rasa haus atau kacau pikir yang ringan serta iritabilitas. Kemudian bagaimana metabolisme tulang? Jadi di gambar tersebut yang sudah saya tampilkan, tulang itu terdiri atas dua tipe, yaitu yang pertama ada tulang yang padat atau yang terdiri dari 80% tulang kerangka, dan juga ada tulang trabekular yang berpori atau tulang konselosa. Nah, ini terdiri dari 20% dari kerangka. Nah, kerangka tersebut mengalami renovasi terus-menerus sehingga mirip dengan sebuah bangunan. Jadi, gambar yang saya tampilkan ini merupakan gambar tahapan perubahan dari bentuk-bentuk tulang. Kemudian, penyimpangan kalsium. Jadi, penyimpangan kalsium terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu penyimpanan tulang. Jadi di penyimpanan tulang pada orang dewasa ini rata-rata menempati 14% dari berat badan dan 4% dari mineral tulang. Kemudian massa puncak tulang. Jadi merupakan massa tulang terberat yang dicapai seseorang pada umur 18 sampai umur 20 tahun. Kemudian kalsium dalam penyimpanan ekstraskeletal dan cairan tubuh. Jadi kalsium yang tersimpan itu sangat kecil, yaitu sebanyak 15 gram yang terdiri dari simpanan dalam gigi, jaringan lunak, serta cairan plasma dan intraseluler. Kemudian materi yang akan saya bawakan yaitu bagaimana sih keseimbangan kalsium dan absorpsi. Jadi di video kali ini saya sudah menampilkan gambar yaitu mengenai ilustrasi kalsium miligram per hari dengan subjek dalam keseimbangan kalsium. Jadi gambar di samping ini menjelaskan bahwa keseimbangan kalsium ini berarti keseluruhan jumlah kalsium yang diserap setiap harinya dari makanan sesuai dengan jumlah kalsium yang hilang melalui feses serta urin dan melalui kulit. Yang pertama yaitu absorpsi kalsium yang berhubungan dengan makanan. Jadi absorpsi kalsium yang berhubungan dengan makanan tidak seefisien reabsorpsi kalsium tubularenal. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi ketersediaan biologi kalsium di dalam usus? Jadi variasi dalam efisiensi absorpsi ini ditentukan dua faktor utama, yaitu yang pertama ada metabolit vitamin D dan kecepatan transit isi usus melalui insetium. Kemudian faktor yang mempengaruhi kehilangan kalsium melalui urin. Jadi faktor yang mempengaruhi kehilangan kalsium melalui urin ini karena ada faktor ekskresi kalsium
ke dalam urin mengalami peningkatan ketika muatan kalsium yang terfiltrasi meningkat atau ketika reabsorpsi tubular berkurang. Kemudian ada pun yang disebut dengan kalsium makanan. Jadi kalsium makanan merupakan kalsium yang disimpan dalam tubuh manusia, dibangun dan dipertahankan dengan mengekstraksi dan mempertahankan kalsium dari makanan. Kemudian kebutuhan kalsium dari makanan ini bervariasi menurut jenis kelamin, usia, etnis, dan besarnya kehilangan obligatori kalsium. Kemudian berikutnya yaitu ada tabel, dan berdasarkan tabel ini, pada tabel 9.2 ini kita dapat mengetahui bahwa makanan yang memiliki kandungan kalsium itu sangatlah beragam. Susu khususnya. Susu ini mempunyai kandungan kalsium yang sangat tinggi. Sumber kalsium yang sangat baik lainnya termasuk keju, yogurt, kacang-kacangan, ikan kalengan, sayur mayur, dan buah-buahan kering. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kalsium dan magnesium. Nah, baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai materi energi. Nah, mamalia memerlukan energi agar tubuhnya tetap hangat dan seluruh proses kehidupannya dapat berjalan dengan lancar. Semua energi ini berasal dari pembakaran kimiawi makanan, yaitu suhu proses yang membutuhkan oksigen dengan memproduksi karbon dioksida dan juga memproduksi air. Kemudian ada nilai energi makanan. Jadi nilai energi makanan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada energi kimia. Nah, energi kimia pada makanan ini merupakan jumlah total energi yang akan dibebaskan oleh makanan itu sendiri atau dibakar atau dioksidasi dengan oksigen. Kemudian yang kedua yaitu energi yang dapat dimetabolis. Jadi alasan sebagai GM makanan tidak tersedia untuk metabolisme itu karena pertama tidak semua makanan itu dapat dicerna dan diabsorpsi oleh tubuh, dan energi tersebut akan hilang dalam proses yang ada di feses. Kemudian yang ketiga yaitu metode untuk menilai asupan energi yang dapat dimetabolis. Jadi metode untuk menilai asupan energi yang dapat dimetabolis ini memerlukan pengumpulan porsi duplikat yang akurat dari semua makanan yang dikonsumsi dengan proporsi sebanding dengan jumlah setiap komponen makanan yang kita makan atau yang dimakan. Jadi di video kali ini saya sudah menampilkan tabel yang berisi mengenai contoh pengukuran energi yang dapat dimetabolis dari makanan. Nah, jadi ME makanan dapat pula dihitung jika komposisi makanan tersebut diketahui secara tepat. Nah, komposisi ini dapat diperoleh melalui analisis kimia makanan atau yang lebih sering lagi melalui referensi pada tabel komposisi bahan pangan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian bagaimana pengukuran pengeluaran energi? Jadi ada sejumlah teknik pengukuran yang ada dan masing-masing teknik mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Nah, kemudian kita berbicara mengenai kebutuhan energi manusia. Jadi kebutuhan energi manusia itu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada metabolisme basal. Nah, metabolisme basal pada tubuh manusia umumnya memproduksi cairan cukup panas dan mempertahankan termogulasi tanpa adanya kebutuhan untuk menghasilkan panas tambahan tertentu. Kemudian yang kedua adalah termogenesis yang ditimbulkan oleh makanan. Nah, termogenesis makanan ini yang sering disebut dengan ternak makanan mempresentasikan
untuk mencerna, menyimpan unsur-unsur dalam suhu makanan. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik. Nah, jadi aktivitas fisik ini merupakan biaya energi untuk aktivitas, biasanya dinyatakan sebagai kJ per menit atau dalam bentuk perkalian BMR yang disebut sebagai tingkat aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ini terjadi paling cepat pada janin. Nah, neonatus yang masih sangat kecil dan selama lonjakan pertumbuhan pada remaja, kendati energi yang dibutuhkan pada periode ini untuk pertumbuhan yang normal jarang melebihi 5% dari kebutuhan energi harian. Kemudian kehamilan dan menyusui. Jadi kehilangan energi marginal ekstra pada dan laktasi juga cukup rendah pada manusia dikarenakan pertumbuhan janin atau anak yang terjadi cukup lambat. Kemudian bagaimana sih mekanisme pengaturan keseimbangan energi? Jadi keseimbangan energi merupakan keadaan dinamis yang secara konstan mengubah antara defisiasi positif selama makan dan negatif selama interval waktu antar jam makan. Kemudian tantangan bagi tubuh adalah untuk memastikan bahwa defisiasi yang kecil ini akan batal setelah berjalannya waktu, kecuali selama periode pertumbuhan intensional ketika diperlukan balance energi yang sedikit positif. Nah, regulasi ini itu terutama dicapai dalam hipotalamus yang mendapatkan berbagai sinyal saraf dan endokrin dari berbagai bagian tubuh yang lain. Nah, semua sinyal ini itu diintegrasikan melalui jaringan yang kompleks dan lintasan saraf yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai lipid atau lemak. Jadi, lemak atau lipid ini merupakan sekelompok senyawa yang larut dalam pelarut organik seperti bensin atau kloroform, tetapi biasanya tidak dapat larut dalam air. Nah, lemak yang terlihat paling jelas dalam makanan dan gizi meliputi minyak yang edible, yaitu yang dapat dimakan. Kemudian lemak juga ini merupakan sumber utama energi. Nah, sebagian lemak dapat disimpan di dalam tubuh sebagai simpanan energi untuk jangka waktu yang lama. Nah, kemudian apa saja sih lemak alami di dalam makanan? Jadi lemak yang terdapat secara alami dalam makanan berasal dari berbagai hewan dan tanaman, termasuk jaringan adiposa hewan. Nah, jaringan adiposa hewan ini seperti lemak atau gajih pada daging sapi, lemak babi, dan juga jeroan. Kemudian susu dan produknya dari lemak susu serta bibit-bibitan, sayuran, minyak kelapa, biji-bijian, dan juga berbagai produk yang berasal dari minyak nabati, telur, minyak sayur, dan minyak ikan. Kemudian banyak sumber lemak yang dapat dilihat dan tampak nyata, sementara sumber lainnya tidak begitu jelas seperti misalnya lemak dari daging. Lemak dari daging ini tidak begitu jelas dan juga seperti kacang-kacangan dan bibit atau benih. Kemudian di video kali ini saya juga menampilkan beberapa gambar. Jadi gambar tersebut merupakan molekul dari triacylglycerol. Jadi di dalam lemak ada yang dinamakan sebagai gliserida dan asam lemak. Jadi gambar tersebut merupakan gambar dari triacylglycerol yang menempati sekitar ada 95% dari lemak di dalam makanan. Nah, molekul dari triacylglycerol ini dibentuk dari sebuah molekul gliserol 3 asam lemak yang melekat pada molekul gliserol ini.
Nah, kemudian ada gambar lagi, yaitu yang merupakan nama-nama dan struktur beberapa asam lemak yang sering ditemukan, di mana asam lemak tersebut merupakan atom karbon tersebut secara klasik diberi nomor mulai dari karbon karboksil, misalnya nomor karbon 1, dan sifat fisik dan biologis trigliserol ini juga ditentukan oleh sifat asam lemak yang menjadi unsur pembentuknya. Nah, kemudian di dalam lemak ini juga ada yang dikatakan dengan fosfolipid. Jadi fosfolipid ini membentuk suatu proporsi yang relatif kecil, dari total lemak pada makanan. Kemudian di dalam lipid atau lemak juga ada yang dikatakan dengan sterol. Jadi sterol ini dibentuk oleh atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Kolesterol merupakan sterol utama dalam jaringan tubuh hewan dan hanya ditemukan di dalam makanan hewani, khususnya telur dan daging dan berbagai produk olahan susu. Nah, kemudian unsur-unsur lain pembentuk lemak makanan. Jadi lemak makanan dapat pula mengandung sejumlah kecil lemak lainnya yang meliputi fatty alkohol, sulfide, dan juga sebagaimana vitamin A, vitamin E, dan serta vitamin D. Kemudian bagaimana sih perubahan lemak makanan selama proses makanan? Jadi di industri pangan itu sendiri mengikut sertakan berbagai lemak dan minyak ke dalam produk margarin seperti biskuit, cake, coklat, pie, susu, dan banyak produk pabrik lainnya. Nah, sejumlah kecil asam lemak trans didapatkan secara alami dari lemak dari hewan dan penambah biak, misalnya sapi dan domba. Tetapi kebanyakan asupan asam lemak trans dari makanan berasal dari margarin serta produk makanan olahan lainnya yang mengandung lemak terhidrogenasi. Kemudian ada perencanaan, penyerapan, dan transportasi. Jadi di video kali ini saya juga telah menyertakan gambar. Jadi gambar tersebut merupakan proses pencernaan dan penyerapan makanan. Jadi transgliserol ini harus dihidrolis menjadi asam lemak dan monogliserol sebelum dapat diabsorpsi dalam saluran cerna. Pada saluran cerna anak-anak serta orang dewasa ini, proses tersebut dimulai dalam lambung kita karena gerakan mengaduk membantu menciptakan adanya emulsi. Kemudian yaitu penyerapan. Jadi gliserol dan asam lemak rantai panjang ini dapat masuk ke dalam sistem vena porta secara langsung melalui proses difusi melalui eritrosit atau sel-sel yang melapisi daging sel halus. Nah, pada umumnya penyerapan atau absorpsi ini berlangsung efisien dengan lebih dari 95%. Kemudian yang ketiga yaitu transportasi lemak. Nah, karena lemak ini merupakan suatu hal yang bersifat tidak larut dalam air, maka lemak harus terikat pada protein tertentu, yaitu apolipoprotein. Nah, apolipoprotein ini agar lemak tersebut menjadi kompleks yang dapat larut dalam air. Nah, asam lemak bebas ini hanya menempati sekitar 2% saja dari total lipid plasma dan akan diangkut dalam darah sebagai kompleks dengan albumin. Nah, kemudian penjelasan materi yang selanjutnya yaitu mengenai vitamin D dan vitamin K. Nah, dalam pembahasan di paper ini itu mengenai vitamin D dan vitamin K. Nah, pokok pembahasan vitamin D yaitu kimia dan metabolismenya, tes biokimia, status vitamin D, sumber makanan, interaksi peran vitamin D
dan lainnya. Baik, langsung saja. Pertama mengenai vitamin D, yaitu mengenai kimia dan metabolisme. Jadi terdapat dua bentuk turunan vitamin D, yaitu vitamin D2 dan juga vitamin D3. Nah, vitamin D2 ini berasal dari ergosterol melalui iridasi senyawa dengan cahaya UV melalui rangkaian perubahan kimia yang sama yang disebut dengan ergokalsiferol. Kemudian pembentukan pada vitamin D di dalam kulit ini berasal dari efek iridasi UVB, kemudian di bawah pengaruh sinar UV dengan panjang gelombang yang pendek dari cahaya matahari, cincin sterol akan terbuka untuk membentuk sekosterol pravitamin D2. Nah, langkah pertama ini terjadi dengan cepat. Kemudian pada tahap kedua berupa penyusunan ulang sekosterol ini untuk membentuk vitamin D3. Nah, tahap ini terjadi lambat di bawah pengaruh pemanasan, yaitu kolekalsiferol terdapat pada manusia dan hewan seperti dalam minyak hati ikan kod atau ikan yang berlemak, mentega, dan hati hewani. Nah, ini adalah gambar pembentukan vitamin D3 di dalam kulit kita. Kemudian yang kedua itu mengenai tes biokimia status vitamin D. Jadi tes biokimia status vitamin D ini merupakan kadar kalsium plasma dan fosfat yang akan mengalami penurunan pada keadaan defisiensi vitamin D yang serius. Yang ketiga yaitu mengenai sumber makanan. Nah, jadi sumber makanan dari vitamin D yaitu minyak hati ikan sebagai sumber yang kaya akan vitamin D dan sumber moderat ikan yang berlemak seperti sarden dan salmon, dan juga contohnya margarin, susu formula, telur, daging merah, dan hati. Kemudian yang keempat ada interaksi. Jadi pasien yang menggunakan preparat steroid dalam jangka waktu yang lama akan mendapatkan manfaat dan pemberian vitamin D tambahan untuk mempertahankan kadar 25 OHD plasma dan kisaran pertengahan yang normal di atas 50 nmol. Kemudian yang kelima mengenai peran vitamin D lainnya. Jadi peran vitamin D lainnya yaitu dapat melindungi dari beberapa penyakit, yaitu kanker, penyakit multiple sclerosis, kemudian penyakit TB, tuberkulosis, hipertensi, dan diabetes, khususnya diabetes pada tipe 1. Kemudian yang keenam yaitu asupan gizi yang dianjurkan. Jadi vitamin D ini dianjurkan bagi mereka yang tidak mengalami sintesis dalam kulit yang diperantarai sinar matahari. Nah, itulah tadi mengenai penjelasan vitamin D. Selanjutnya kita beralih ke penjelasan vitamin K. Nah, penjelasan vitamin K yang pertama yaitu mengenai kimianya. Jadi, di video kali ini saya juga telah menyertakan gambar yaitu struktur A yaitu pitikol dan B itu fioquinone atau vitamin K1 dan C yaitu menaquinone atau vitamin K2. Jadi H.J. Almquist memecahkan pencarian kimia pada tahun 1939 melaporkan bahwa lipid dari selubung kuman TB atau tuberkulosis yaitu pitikol mempunyai aktivitas vitamin K. Kemudian bagaimana sih fungsi vitamin K? Jadi di dalam hati vitamin K ini meningkatkan sintesis asam amino khusus dengan 3 gugus asam karboksilat, yaitu ada pada gambar berikut ini. Enzim yang meletakkan asam lainnya pada asam glutamate yang memerlukan vitamin K sebagai kofaktornya. Kemudian apa sih sumber makanan dari vitamin K? Nah, sumber vitamin K1 berada dalam dedaunan yang berwarna hijau gelap
yang digunakan sebagai sayuran yang ada di dalam makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Contohnya sayur hijau itu seperti bayam, Brussels sprout, brokoli, ketumbar, daun mint, dan kubis. Nah, contoh lainnya itu meliputi beberapa jenis minyak nabati seperti kacang kedelai dan canola. Nah, vitamin K1 ini dengan jumlah sedikit itu terdapat pada hati sapi dan juga terdapat pada buah apel dan teh hijau, sementara vitamin K2 ditemukan di dalam kedelai dan keju yang difermentasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi mengenai besi. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari besi. Besi ini adalah defisiensi gizi yang paling sering kita temukan pada diri kita sendiri atau pada manusia. Nah, WHO telah menetapkan defisiensi besi ini pada peringkat yang sangat tinggi di antara sejumlah resiko disabilitas yang dapat dicegah di dunia. Nah, kemudian bagaimana sih absorpsi dari besi? Jadi mekanismenya itu terjadi karena besi dari dalam usus ini tidak dipahami dengan jelas, tetapi karya yang terbaru yaitu telah menggunakan keberadaan sejumlah gen untuk mengkode protein yang terlibat dalam mengendalikan absorpsi besi dan transportasi besi melintas ke membran sel. Kemudian mengenai absorpsi besi ini terdapat 4 fase. Jadi yang pertama yaitu dalam fase luminal. Yang kedua yaitu ambilan mukosa. Yang ketiga yaitu fase intrasel dan kemudian yaitu penjelasan mengenai pertukaran dari besi internal. Jadi begitu dilepaskan sel mukosa, besi akan memasuki sirkulasi portal dan terkait dengan pembawanya yaitu transferin yang membuat besi tetap bersifat non-reaktif di dalam sirkulasi darah. Nah, meskipun transferin ini dapat mendistribusikan besi ke sebagian besar jaringan tubuh yaitu sekitar 80%, besi dalam sirkulasi darah akan diangkut langsung ke dalam sumsum tulang tempat besi ditentukan ke dalam hemoglobin. Nah, kemudian berbicara mengenai keseimbangan besi. Nah, jadi di dalam besi itu kebutuhan besi harus seimbang dengan suplai besi. Nah, jika defisiensi atau kelebihan besi ini ingin dihindari, beberapa faktor akan bergabung untuk mempengaruhi keseimbangan besi, penurunan obligatori kadar besi, kebutuhan besi untuk pertumbuhan dan kehamilan seperti penurunan kadar besi yang patologis karena haid yang berlebihan dan pendarahan yang lain harus diimbangi oleh pasokan besi. Nah, pasokan besi ini sendiri dipengaruhi oleh jumlah dan jenis besi. Nah, kemudian kita berbicara mengenai besi yang ada dalam makanan atau dalam produk makanan. Jadi 2 kategori besi yang luas di dalam makanan itu meliputi besi hem yang terutama berasal dari hemoglobin dan mioglobin di dalam daging, serta besi non-hem yang berada dalam bentuk garam besi atau dalam bentuk protein-protein lainnya, dan besi yang berasal dari metode pengolahan atau penyimpanan makanan. Kemudian bagaimana promotor dan inhibitornya? Jadi konsentrasi relatif promotor dan inhibitor itu, inhibitor absorpsi besi dalam makanan menyebabkan adanya bioavailabilitas yang luas. Nah, promotor yang paling penting untuk meningkatkan absorpsi besi non-hem ini adalah asam askorbat atau vitamin C dan daging. Nah, kemudian asupan gizi yang dianjurkan.
Jadi di video kali ini saya juga sudah menyertakan gambar jadi rekomendasi food dari WHO berdasarkan estimasi yang berlaku pada persentil ke-95 merupakan upaya untuk memperhitungkan variasi pada bioavailabilitas dan kebutuhan akan besi. Nah, kemudian kita berbicara mengenai iodium. Nah, pasti ketika kita berbicara mengenai iodium, maka yang timbul di pikiran kita adalah garam. Nah, iodium ini merupakan salah satu unsur renik yang pertama kali dikenal sebagai unsur esensial. Nah, iodium juga ini pada tahun 2700 sebelum Masehi orang Cina menyembuhkan penyakit gondok dengan makanan seperti rumput laut, ramuan dari obat hewan laut, dan koral laut yang dibakar selama bahan ini kaya akan iodium di dalam paruh pertama abad ke-19. Kemudian bagaimana struktur kimia dan fungsi iodium? Jadi iodium sendiri ini berfungsi sebagai integral hormon tiroid yang merupakan regulator utama yang mengatur berbagai proses yang sangat penting di dalam sel. Kemudian kandungan iodium dalam tubuh kita apa saja? Jadi iodium itu terdapat di dalam jaringan tubuh baik dalam bentuk anorganik atau iodida merupakan organik yang terikat. Nah, tubuh manusia dewasa mengandung sekitar 15 sampai 50 mg iodium dengan 70 sampai 80% iodium ditemukan di dalam kelenjar tiroid dengan kemampuan memekatkan iodium yang luar biasa dan sisanya terutama terdapat di dalam darah yang beredar. Kemudian asupan iodium di dalam makanan. Jadi asupan iodium di dalam makanan ini merupakan pemberian iodium pada garam yang merupakan metode primer untuk mengurangi defisiensi iodium sejak tahun 1920-an ketika usaha ini digunakan pertama kalinya dengan berhasil. Sejak saat itu pengendalian garam beriodium ini di 9 negara yang lain telah mengelilingi nasib penyakit gondok di daerah ini. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai iodium. Selanjutnya yaitu kita akan berbicara mengenai protein. Jadi pertumbuhan normal dan pemeliharaan kesehatan. Nah, dalam mempertahankan berat badan yang normal, fungsi tubuh serta kesehatan ini dibutuhkan asupan oksigen, air, energi, dan nutrisi yang seimbang. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah protein, yang dimana protein ini merupakan senyawa kimia yang terdapat dalam tubuh yang paling banyak setelah air. Nah, kemudian status protein tubuh. Jadi untuk menentukan status protein atau mengukur protein, masing-masing orang tidak dapat diukur secara langsung. Karena di dalam tubuh kita itu sebagian besar nitrogen yang ada dalam tubuh terdapat sebagai asam amino di dalam protein. Nah, di dalam protein ini sebagian besar terdapat jaringan tanpa lemak atau lean tissue. Nah, kemudian yang dilakukan untuk menunjukkan indikator status protein ini dalam tubuh yaitu dengan melakukan pengukuran kadar amino atau kadar albumin. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai protein, asam amino, dan senyawa lain yang mengandung nitrogen. Jadi struktur dan fungsi semua protein ini berhubungan dengan komposisi asam amino pembentuk protein, yaitu jumlah dan urutan lipatan, ikatan, intrarantai, dan interaksi dengan gugus lain yang menyebabkan adanya perubahan kimia. Struktur dari masing-masing asam amino dan pola ikatannya ini akan memberikan sifat yang unik kepada masing-masing protein. Juga komposisi asam amino ini menjadi ciri khas dari protein sehingga jika salah satu asam amino sedikitnya tidak tersedia, maka akan mempengaruhi atau membatasi sintesis protein. Kemudian bagaimana sih protein makanan, persediaan asam amino, dan keadaan dinamis oleh protein tubuh. Jadi sebelum protein yang diperoleh dapat digunakan
protein tersebut harus dipecah menjadi asam amino yang pembentukannya melalui pencernaan kita. Kemudian di pencernaan ini akan terjadi proses absorpsi yang berlangsung pada usus halus. Nah, jadi pada video kali ini saya telah menyertakan satu gambar atau tabel 5.1 yang merupakan pencernaan protein pada manusia. Jadi enzim yang mencerna protein kemudian disekresikan sebagai prekursor tidak aktif. Misalnya pepsinogen, tripsinogen, kimotripsinogen, dan kemudian akan diaktifkan di bawah kondisi yang tepat dengan penghilangan peptida kecil dari molekul asalnya. Kemudian pergantian protein. Jadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur kecepatan sintesis dan penguraian protein adalah ketika asam amino makanan diberi label atau isotop radioaktif, maka nasib asam amino dapat ditentukan. Kemudian dengan sendirinya retensi asam amino ini berlabel juga dapat terjadi di dalam tubuh, dan juga asam amino berlabel ini dapat diperoleh kembali dari protein kebanyakan pada jaringan tubuh. Nah, kemudian di samping saya sudah ada gambar juga, yaitu gambar 16. Jadi gambar di samping ini menunjukkan bahwa protein di dalam tubuh secara konstan terus berganti, yaitu protein disintesis dan diurai. Nah, adapun jumlah jaringan protein ditentukan oleh kecepatan relatif dan sintesis dari penguraiannya, bukan oleh kecepatan absolut. Nah, kemudian mengenai sintesis dan penguraian protein. Jadi sintesis protein ini merupakan salah satu peristiwa intrasel, dan jumlah serta pola protein yang dibentuk dalam sel pada saat kapanpun dan ditentukan oleh faktor yang mengontrol ekspresigenomik. Kemudian nilai energi pengganti protein. Jadi pada proses sintesis protein maupun penguraian protein itu masing-masing membutuhkan energi, yaitu sekitar 4 kJ per gram protein dari komposisi rata-rata. Nah, jika pada proses pergantian pada protein dipertahankan, maka akan terdapat nilai tambahan untuk tubuh kita, karena pada proses seperti transport asam amino ke dalam sel ini memerlukan energi. Kemudian pertumbuhan. Jadi pertumbuhan terdiri atas proses yang kompleks dan perubahan dalam tubuh. Misalnya yang pertama itu peningkatan ketinggian dan ukuran individu yang mengakibatkan perubahan komposisi pada tubuh. Nah, kemudian pertumbuhan linear. Jadi pertumbuhan linear ini adalah fungsi pertumbuhan dan perkembangan tulang yang panjang dan deposisi matris berkolagen yang di dalamnya dapat terjadi deposisi kristal mineral. Kemudian asam amino. Jadi asupan protein ini yang lazim dari makanan yaitu sekitar 80 gram protein per hari pada orang dewasa. Kemudian kebutuhan minum protein dari makanan yaitu sekitar 35 sampai 40 gram pada orang dewasa laki-laki. Kemudian pergantian asam amino. Depot atau pol asam amino ini merupakan persediaan prekursor yang dari depot ini semua asam amino dapat diambil untuk keperluan sintesis protein dan lintasan reaksi yang lain. Kemudian di sini juga udah saya sertakan gambarnya. Jadi gambar tersebut menunjukkan pergantian dinamis suatu asam amino di dalam tubuh. Dapat ditandai oleh model ketika ada persediaan tunggal asam amino. Aliran ke dalam persediaan adalah dari 3 sumber potensial, yaitu penguraian protein, makanan, dan sintesis de novo. Kemudian yaitu pembentukan dan oksidasi dari asam amino. Jadi terdapat gambar
Jadi gambar tersebut menunjukkan bahwa siklus metionin, jadi metionin ini harus bersedia dalam makanan, dan seperti asam amino lainnya, metionin ini diperlukan untuk sintesis protein. Selain itu, metionin ini mempunyai sejumlah fungsi yang sangat penting. Terlepas dari fungsinya sebagai sinyal untuk sintesis protein, metionin merupakan prekursor untuk pembentukan sintesis dan prekursor bagi reaksi lain yang mengharuskan gugus metil tersedia untuk metabolisme. Nah, yang terakhir yaitu keseimbangan nitrogen. Jadi ada sekitar 16% protein berubah senyawa asam amino nitrogen sehingga dapat mengukur jumlah nitrogen ini dan mengubahnya menjadi 6,25. Nah, keseimbangan nitrogen mengidentifikasikan keseluruhan hubungan antara nitrogen yang diambil dari lingkungan untuk kebutuhan tubuh dan nitrogen yang dikembalikan ke dalam lingkungan dari dalam tubuh. Nah, kemudian ada sifat alami protein di dalam makanan. Jadi sebagian besar makanan itu dibuat dari material sel, dan karena secara alami mengandung protein, pengolahan makanan dapat mengubah jumlah dan proporsi relatif sejumlah asam amino, misalnya reaksi Maillard dan menggoreng makanan hingga berwarna kecoklatan akan mengurangi lisin yang tersedia. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai protein. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan materi mengenai air, elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Yang pertama mengenai air tubuh. Jadi, kalor jenis yang tinggi membuat gradien suhu menjadi moderat. Nah, kalor laten yang tinggi memungkinkan pendinginan yang efisien melalui penguapan dan perlindungan terhadap kerusakan akibat pembentukan es. Jadi di sini saya sudah menyertakan gambar yang berisi mengenai prosesnya. Kemudian mengenai keseimbangan air, besaran perolehan dan kehilangan air. Jadi ada asupan dan keluaran. Yang pertama mengenai asupan. Jadi makanan padat 1,0 liter per hari dari air yang terdapat dalam makanan ketika dimakan. Yang kedua yaitu air metabolit, yaitu air yang diproduksi oleh oksidasi hidrogen dalam makanan, yaitu sebanyak 400 ml per hari. Kemudian yang ketiga yaitu minuman, jadi ada 1,0 liter per hari atau lebih, yaitu asupan volumeter dapat lebih banyak lagi, khususnya ketika minum air kemasan yang kini sudah menjadi gaya hidup zaman sekarang. Kemudian keluaran, jadi ada insensible water loss, yaitu kehilangan air yang tidak disyaratkan merupakan kehilangan karena penguapan. Kemudian yang kedua keringat, jadi 100 ml per hari, tetapi jumlah liter air akan lebih banyak yang diekskresikan oleh kelenjar keringat untuk membebaskan tubuh dari hawa yang panas. Kemudian yang ketiga yaitu feses. Jadi normalnya ini ada 100. Jadi normalnya di feses itu ada 100 ml per hari pada diare kolerik. Kemudian yang keempat adalah urin. Jadi volume urin yang wajib dikeluarkan sedikitnya merupakan volume air yang diperlukan untuk mengangkut produk limbah yang larut setiap hari dalam urin paling pekat yang dapat dibuat oleh ginjal. Kemudian yaitu mengenai natrium dan cairan ekstraseluler. Jadi mengenai natrium dan cairan ekstraseluler ini, garam yang lazim ini ditemukan adalah natrium klorida atau NaCl. Nah, setiap gram garam mengandung 17,1 natrium yang merupakan kation utama dalam sebagian besar cairan.
ekstraseluler dan bertanggung jawab atas 95% dari osmolalitas cairan ekstrasel. Nah, kemudian ada juga asupan dari makanannya dan keluarannya. Jadi mengenai asupan dari makanannya yaitu sebanyak 70 sampai 250 mmol per hari. Jadi yang pertama yaitu makanan alami mengandung 0,1 sampai 3,0 mmol natrium per 100 gram. Dan juga yang kedua makanan yang diproses itu mengandung lebih banyak natrium. Nah, misalnya roti sekitar 20 mmol per 100 gram dan juga keju mmol per 100 gram. Jadi selanjutnya itu mengenai keluaran. Jadi feses itu normalnya 5 sampai 10 mmol per hari. Yang kedua keringat 20 sampai 80 dan yang ketiga yaitu urin. Jadi urin ini bervariasi. Normalnya sama tetapi sedikit lebih kecil daripada asupan harian. Kemudian penjelasan mengenai kalium. Jadi kalium ini merupakan kation yang dominan yang ada di dalam sel baik hewan maupun tanaman. Kemudian garamnya yang terutama berupa garam organik ini bertanggung jawab atas sebagian besar osmolalitas sel binatang dan menemukan volumenya. Kemudian juga ada asupan dari makanannya dan keluarannya. Jadi asupannya yang pertama yaitu sekitar 100 mmol per hari. Jadi ada daging yang merupakan otot hewan dan sayuran mengandung sel-sel tanaman. Jadi semua makanan ini mengandung kalium. Yang kedua yaitu tepung gandum utuh, daging dan ikan. Yang ketiga sayuran yang lazim dikonsumsi. Yang keempat susu, telur, dan keju. Yang kelima ada buah. Kemudian keluarannya. Jadi fesesnya itu sama sekitar 10 mmol per hari, urin sekitar 90. Kemudian berbicara mengenai kalium ini, faktor yang paling penting adalah yang pertama, ambilan aktif oleh sel proses ini dipertahankan oleh metabolisme yang tengah berlangsung dan digalakkan oleh insulin serta asidosis dan ekstrasel. Kemudian yang kedua, ekskresi melalui ginjal massa kalium ini dalam filtrat glomerulus direabsorpsi dari tubulus proksimal. Nah, kecepatan ekskresi kalium melalui ginjal ditingkatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu peningkatan kadar kalium ekstrasel, yang kedua aldosteron, yang ketiga semakin cepatnya aliran melalui tubulus distal, maka gradien difusi transseluler mengatur kadar kalium dalam cairan tubulus sehingga ekskresinya ini sebanding dengan alirannya. Kemudian yang keempat, peningkatan transportasi natrium atau kadar natrium dalam cairan tersebut, cairan tubulus distal. Kalium berdifusi ke dalam lumen tubulus sebagian besar itu karena ditukar dengan natrium yang direabsorpsi. Kemudian mengenai keseimbangan asam basa. Jadi pemeliharaan keseimbangan asam basa artinya menjaga cairan tubuh agar berada dalam keadaan sedikit alkalis, yaitu plasma dan cairan ekstrasel lainnya berada pada pH 7,35 sampai 7,45, sel-sel tubuh pada pH sekitar 7,1. Nah, kemudian biasanya alkalinitas ini dicapai dengan yang pertama mengendalikan ekskresi dari karbon dioksida melalui paru-paru. Nah, proses ini akan menghilangkan asam organik lemah, asam karbonat H2CO, dan yang kedua yaitu mengekskresikan sejumlah kecil asam non-atsiri, yaitu ion hidrogen atau pembentukan kembali alkali, yaitu bikarbonat oleh ginjal. Kemudian penjelasan yang sekarang yaitu mengenai vitamin A dan karotenoid. Jadi satuan, terminologi, dan nomenklatur dan struktur kimianya. Kita perlu mengetahui definisi dari vitamin A terlebih dahulu. Jadi vitamin A adalah istilah spesifik yang digunakan dalam mencangkup retinol serta struktur yang terkait dengan 20 atom karbon dan karotenoid provitamin A dengan 40 atom karbon. Nah, istilah retinoid itu sendiri memiliki struktur yang sama dengan retinol seperti senyawa lain yang berhasil disintesis dalam pencarian senyawa terapeutik yang baru.
Nah, struktur vitamin A ini sebelum terbentuk meliputi senyawa transretinal, dan 3-dehidroretinal. Nah, di video kali ini juga saya sudah menyertakan gambar yaitu struktur retinoid yang sering kita jumpai. Nah, di sini saya sudah menyertakan gambar. Yang kedua juga yaitu karotenoid yang sering ditemukan di dalam darah kita atau di dalam darah pada manusia. Nah, gambar tersebut merupakan konversi B-karotin menjadi retinol. Jadi secara teoritis harus membentuk 2 molekul vitamin B ionon. Lebih baru lagi, Institute of Medicine sementara semua karoten lainnya hanya mempunyai ekuivalensi B-karoten dan karotenoid pro satu struktur dengan B ionon, dan karena itu hanya dapat vitamin A ion masing-masing menjadi 12 dan 24. Kemudian bagaimana fungsi retinol dalam fungsi fisiologisnya, biokimia, dan biologi molekulernya. Jadi retinol ini memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan pada mata kita dan dibutuhkan untuk fungsi visual, dan salah satu tanda defisiensi vitamin A dapat melihat dalam keadaan yang remang-remang, dan defisiensi vitamin A bisa menyebabkan interfertilitas pada laki-laki dan wanita, dapat menurunkan pembuahan dan angka lahir mati yang tinggi. Kemudian kita berbicara mengenai absorpsi, distribusi, dan transportasi. Jadi di video kali ini saya sudah memperlihatkan salah satu gambar. Kemudian kita beralih ke apa sih fungsi dari karotenoid. Jadi karotenoid ini bersifat larut di dalam lemak dan berada di dalam lemak dalam jumlah yang memadai di dalam makanan. Pada waktu dikonsumsi diperlukan untuk persepsi karotenoid. Kemudian bagaimana sumber makanan vitamin A dan karotenoid? Jadi sumber makanan kebutuhan vitamin A sangat bervariasi, disesuaikan dengan umur dan kebutuhan dalam pertumbuhan, dan juga digunakan sebagai penentu utama kebutuhan pada waktu bayi dan anak-anak akan lebih tinggi per program berat badan pada tubuh daripada orang. Jadi sangat penting bagi bayi yang baru lahir untuk memperoleh vitamin A yang cukup. Jadi di video kali ini saya sudah menyertakan gambar yaitu tabel 12.2 mengenai ringkasan RDI atau AKG. Jadi yang bayi kebutuhannya yaitu 350 sampai 5, pada usia 1 sampai 6 tahun 400, 7 sampai 12 tahun 500, remaja 600, laki-laki 600 sampai 900, perempuan 600 sampai 900, kehamilan 700 sampai 800, dan menyusui 850, 1100 dan 1300. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan sistem imun yang berkembang, dan juga untuk mengumpulkan simpanan di dalam tubuh kita. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai vitamin C dan juga vitamin E. Vitamin C dan juga vitamin E. Jadi yang pertama yaitu mengenai vitamin C. Jadi penyakit skorbut atau scurvy pada orang dewasa ini sekarang sudah jarang ditemukan di negara maju, dan diagnosisnya harus sudah ditegakkan sebelum pasiennya sakit serius. Kendati pengenalan dan akan penyakit yang langka ini membutuhkan dokter yang waspada akan gejalanya yang khas. Jadi penjelasannya ada pada gambar berikut ini. Jadi ada 3 tipe pendarahan pada penyakit skorbut, yaitu pendarahan kecil pada kulit di sekitar folikel rambut yang mengalami hiperkeratosis dengan rambut yang keriting. Kemudian luka memar yang lebar, kemudian gusi yang lunak dan mudah berdarah. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kimiawi dan biosintesis C. Berbicara mengenai kimiawi.
dan biosintesis C. Jadi asam askorbat atau vitamin C ini merupakan senyawa dengan 6 atom karbon yang berasal dari glukosa. Tetap senyawa dengan rumus C6H806 ini bukan karbohidrat. Senyawa tersebut merupakan asam lemah yang larut dalam air dan zat reduksi yang kuat atau antioksidan. Kemudian biosintesis. Nah, bagi sebagian besar hewan, asam askorbat ini bukan vitamin. Jadi hewan dapat membuat asam askorbat dari glukosa. Nah, tahapan untuk membuat asam askorbat melalui asam glukuronat, asam glubanat, dan L-gluconolactone diperlihatkan pada gambar berikut ini. Jadi enzim untuk tahap terakhir yaitu L-gluconolactone oksidase tidak terdapat hanya pada primata, termasuk manusia, burung penyanyi, atau semua makhluk yang rentan akan defisiensi vitamin C ini makan buah sebagai bagian alami makanan mereka. Kemudian bagaimana sih fungsi dari vitamin C ini? Jadi fungsi vitamin C ini yang sudah diketahui dengan baik adalah peranannya dalam sintesis kolagen yang merupakan bahan utama pada semua jaringan konektif yang termasuk pada tulang. Kemudian absorpsi, metabolisme, dan ekskresi dari vitamin C ini. Jadi asam askorbat ini diserap dalam bentuknya sendiri di dalam usus halus melalui mekanisme transport aktif yang menjadi jenuh ketika terdapat asupan yang tinggi. Kemudian interaksi dari vitamin C ini. Jadi vitamin C ini akan menggalakkan absorpsi besi non-hemi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa vitamin ini memfasilitasi konversi besi feri menjadi feri yang lebih dapat larut. Nah, kemudian untuk para perokok ini memiliki kadar askorbat yang secara signifikan lebih rendah. Kenapa? Yaitu sekitar hanya 40% lebih rendah pada orang yang menghisap 20 batang rokok atau lebih per hari. Nah, kadar ini hanya dapat dijelaskan sebagai oleh konsumsi buah dan sayuran yang rendah pada para perokok. Penelitian dengan askorbat. Kemudian terbiokimia vitamin C. Jadi pengukuran asam askorbat serum merupakan laboratorium yang standar. Kemudian sumber makanan dari vitamin C yaitu kentang dan tautan famili Brassica serta jus jeruk merupakan kontributor utama pada vitamin C di Eropa dan di Amerika. Berikut ini saya akan memperlihatkan tabel. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa vitamin C ini bersifat labil, terdapat panas, akan hilang pada saat makanan dimasak atau disimpan dalam keadaan hangat, makan apabila di dalam pabrik makanan, di dapur, ataupun di dalam benmir atau wadah yang berisi air panas untuk memanaskan makanan secara bertahap. Kemudian selanjutnya itu penjelasan mengenai penyakit defisiensi dari vitamin E. Apa saja sih penyakit defisiensi dari vitamin E ini? Jadi khususnya seperti nuts, vitamin E minyak sayur ini seperti nuts, ubi jalar, hingga taraf beragam ini, sayur mayur, serta buah-buahan adalah sumber makanan yang paling kaya akan vitamin E. Ada 8 bentuk vitamin E yang terdapat secara alami, yaitu 4 bentuk tokoferol dan 4 bentuk tokotriferol. Nah, kemudian di video kali ini saya sudah menyertakan gambar yang dimana merupakan struktur tokoferol dan tokotriferol di sini. Jadi aktivitas biologi senyawa ini dinilai dengan membandingkan di dalam hewan dengan potensi tokoferol sintetik yang aktivitasnya ditetapkan pada 1,00 per miligram. Nah, kemudian bagaimana sih fungsi dari vitamin E ini? Jadi vitamin E ini merupakan salah satu antioksidan utama bagi tubuh manusia.
karena radikal bebas dihasilkan ketika tubuh menggunakan oksigen sebagai sumber energi. Radikal bebas bekerja bersama asam lemak, PUFA, dan membran sel dan protein dalam proses yang dikenal sebagai proses peroksidasi lipid yang dapat mempengaruhi dan mengganggu fluiditas serta fungsi membran sel. Kemudian bagaimana absorpsi, metabolisme, dan ekskresi vitamin E? Jadi vitamin E ini diserap di dalam sel dinding khusus halus seperti halnya terdapat dalam lemak makanan yang lainnya. Nah, absorpsi dari vitamin E ini pada umumnya sekarang sekurang-kurangnya terdapat separuh dari jumlah kandungan vitamin E dalam makanan yang kita serap. Kemudian dalam sel-sel mukosa usus, semua bentuk tokoferol dan tokotriferol yang terdapat dalam makanan ini bergabung ke dalam klimikron yang kemudian diuraikan menjadi klimikron yang kemudian diuraikan menjadi klimikron sisa oleh kerja enzim kipase lipoprotein. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.